Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Bribtu Ternol di Wadu, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polres kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, berhasil mengungkap kasus pencurian ban mobil yang terjadi di area parkir Bandara Internasional Ngurah Rai. Kapolres Madiun memimpin langsung upacara bendera di SMA Negeri 1 Geger. Polresta Banyumas, Polda Jawa Tengah, melaksanakan kegiatan peresmian sumur bor dalam rangka pengabdian Polri untuk masyarakat. Polres kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, berhasil mengungkap kasus pencurian ban mobil yang terjadi di area parkir Bandara Internasional Ngurah Rai, Denpasar, Bali, hanya dalam waktu kurang dari 2 hari. Dua pelaku adalah warga Kerobogan, Bali, ditangkap oleh Satreskrim Polres kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai bersama barang bukti berupa 3 buah ban dan velg curian, dongkrak, mobil, dan plat palsu. Aksi pencurian dilakukan dengan modus mengganti plat nomor, membawa dongkrak dan batako untuk mempermudah melepas ban, serta dilakukan secara berpindah-pindah lokasi. Salah satu pelaku mengaku terjerat utang judi online. Polres kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, Kombes Pol Ikomang Budiarta, menegaskan bahwa pihaknya akan terus menjaga keamanan di kawasan bandara secara serius dan secara profesional. Para pelaku kini ditahan di rutan Polres Bandara dan dijerat pasal 362 KUHP, Yunto 55 KUHP dengan ancaman pidana hingga 5 tahun penjara. Dari tim Humas Polres kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali melaporkan untuk Polri TV. Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Budi Sartono, melalui DKM Masjid Zikrullah, Polrestabes Bandung, dan Ibu Bayangkari Asrama Polisi Polrestabes Bandung melaksanakan Jumat Berkah yang berlangsung di Masjid Zikrullah Polrestabes Bandung. Suasana penuh kehangatan dan kepedulian terpancar dari kegiatan Jumat Berkah yang digelar di Masjid Zikrullah Polrestabes Bandung, Polda Jawa Barat. Dalam semangat berbagi, Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM Zikrullah bersama Ibu Bayangkari Asrama Polisi Polrestabes Bandung mengadakan pembagian makanan dan minuman gratis kepada para jemaah seusai pelaksanaan sholat Jumat. Kegiatan ini menjadi bentuk nyata solidaritas dan kepedulian terhadap sesama, sekaligus mempererat hubungan silaturahmi antara anggota Polri, keluarga besar Bayangkari, dan masyarakat sekitar. Jumat Berkah ini mendapat dukungan penuh dari Kapolrestabes Bandung yang turut mendorong semangat gotong royong dan nilai-nilai sosial dalam lingkungan kepolisian. Kapolrestabes Bandung menyampaikan apresiasi atas inisiatif mulia ini dan berharap kegiatan serupa bisa terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Kapolrestabes Bandung berharap semoga keberkahan hari Jumat ini menjadi pengingat bahwa sekecil apapun kebaikan yang diberikan akan membawa manfaat besar bagi sesama. Dari tim Humas Polrestabes Bandung, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat berhasil mengungkap jaringan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Bogor dan sekitarnya. Dari hasil operasi, polisi mengamankan 3 tersangka masing-masing berinisial RTH, ARM, dan H, serta menyita barang bukti narkotika jenis sabu dengan total berat mencapai 3,293 kg. Dalam rangka mensukseskan dan mendukung cita Presiden Republik Indonesia, Ditres Narkoba Polda Jabar beserta Polres jajaran telah berhasil melakukan pengungkapan kasus tindak pidana produksi dan edar keras obat ilegal. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait maraknya tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
tim Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Jawa Barat kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap tersangka RTH di perumahan Grand Panghega Residence, Purwakarta dengan barang bukti sabu seberat 86,99 gram. Rekan-rekan sekalian, pada hari ini Polda Jabar telah merespon dari banyaknya laporan masyarakat. Laporan dari keresahan yang disampaikan kepada kita, sehingga secara semangat ya, kita dari Polda Jabar, khususnya Direktorat Reserse Narkoba, berserta dengan jajarannya, ini adalah para punggawa dari Direktorat Narkoba dan Satserse Narkoba di Polda Jajaran. Responsif yang kami lakukan, kita melakukan lidik ya, dan juga penelusuran dari berbagai informasi, sehingga akhirnya pada hari ini kita mengulang kembali keberhasilan kita dalam mendukung program Astacita Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto yang ke-8, di mana kita akan memberantas ya tindak pidana narkoba. Di hadapan rekan-rekan sekalian, di samping ini adalah para punggawa yang telah berhasil mengungkap kasus narkoba. Ini juga di depan rekan-rekan adalah wujud nyata daripada pengungkapan yang begitu luar biasa, ya, luar biasa ditampilkan di sini, yang diproduksi secara massal untuk merusak, ya, generasi muda dan bangsa Indonesia. Ini merupakan musuh yang harus segera diberantas, tidak hanya produknya tetapi orang-orangnya. Dan orang-orang tersebut, ya, kita lakukan penangkapan dan penahanan. Pengembangan kasus berlanjut pada Kamis 22 Mei 2025 sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Petugas menangkap tersangka ARM di Rumah Sakit Hermina Bogor Barat dan menyita sabu seberat 1.643,54 gram. Selanjutnya pada Rabu 9 Juli 2025 sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat, polisi kembali meringkus tersangka di kawasan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan barang bukti seberat 1.562,7 gram. Dalam kasus ini, Polda Jawa Barat juga telah memeriksa 4 orang saksi, yaitu Made Putra Yudhistira, Asep Zahri Rahayu, Eva Suryatna, dan Astria Dwi Aprianto. Atas perbuatan para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Yunto pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup serta denda minimal 1 miliar rupiah hingga maksimal 10 miliar rupiah. Humas Polda Jawa Barat menjelaskan sabu seberat 3,293 kg tersebut setara dengan potensi penggunaan oleh sekitar 16.465 orang. Artinya, ribuan nyawa berhasil diselamatkan dari bahaya penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Dari tim Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Demikian kegiatan konferensi pers dari Polda Jabar. Saya Pribadi Ilham, pamit undur diri, salam percaya. Aibtu Muhammad Iksan, Babin Kamtibmas Polres Labuhan Batu, dianugerahkan sebagai tokoh inspiratif oleh Universitas Labuhan Batu. Penghargaan ini diberikan atas kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat, khususnya melalui penyediaan layanan mobil ambulan gratis bagi warga yang membutuhkan. Aibtu Muhammad Iksan, Babin Kamtibmas Polres Labuhan Batu yang bertugas di Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, dianugerahkan sebagai tokoh inspiratif oleh Universitas Labuhan Batu. Penyerahan penghargaan ini disaksikan oleh Bupati Labuhan Batu, Dr. Maya Hasmita, beserta wakilnya Jamri, Wakapolres Labuhan Batu, Kompol Matondang,
serta perwakilan Forkopimda Labuhan Batu Raya dan Perbankan saat perayaan Disnatalis ke-27 Universitas Labuhan Batu, Senin siang di kampus setempat. Selain itu, Aibtu Ihsan, kampus juga menganugerahkan 2 tokoh berikutnya, yaitu Surtini sebagai tokoh inspiratif wanita hebat atas perjuangannya mengantarkan ketiga anaknya meraih gelar sarjana, dan Zainal Abidin Pakpahan sebagai tokoh inspiratif dalam kepedulian terhadap penyandang disabilitas yang juga merupakan dosen dan menjabat sebagai Direktur Pasca Sarjana ULB. Aibtu Muhammad Ihsan menyampaikan rasa syukurnya atas penghargaan ini. Padahal menyediakan ambulans gratis bagi masyarakat sejak tahun 2022 lalu sebagai bentuk rasa syukur dan ikhlas ke masyarakat. Ia juga mengaku tidak menyangka akan mendapatkan apresiasi sebagai tokoh inspiratif dalam bidang kepedulian sosial dan kemasyarakatan, dan berjanji amanah tersebut akan terus dijaga dan dijalankan dengan baik. Saya nggak menyangka kali UIL memberikan ini. Tiba-tiba saya dihubungi oleh panitia. Ya udah. Kemudian saya berikan semua profil data saya dan tidak menyangka sekali. Tapi saya sangat berterima kasih dan bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ini berlanjut kepada saya dan menjadi amanah bagi saya. Sementara itu, Rektor Universitas Labuhan Batu Ade Parlaungan Nasution menjelaskan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kampus terhadap kontribusi nyata yang telah diberikan para tokoh dalam bidang sosial, pendidikan, kepedulian terhadap masyarakat. Aibtu Ihsan juga dinilai memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi dan berharap dapat menjadi contoh bagi personel kepolisian yang lain. Ini sangat kita apresiasi dan kita menjadikan dia tokoh menginspirasi Persi Universitas Labuhan Batu. Karena nilai kemanusiaan itu lebih tinggi ya. Kenapa kita pilih beliau juga? Karena walaupun dia polisi, tapi sisi manusianya itu dia mampu memberi pelayanan di masyarakat di sekitarnya. Pak, untuk Pak Kapolda atau Kapolda sendiri ada yang disampaikan Pak terkait ini Pak? Polisi. Ya, tentunya ke Pak Kapolri dan Pak Kapolda. Kita tahu polisi ini kan humanis ya. Artinya kita berharap para personal polisi ini bisa terinspirasi dari Pak Ihsan tadi, Pak Polisi Aibtu Ihsan tadi, bagaimana bermasyarakat. Sebenarnya polisi banyak yang baik ya. Ada juga personal polisi Labuan Batu yang viral di Labuan Batu itu mengajar bahasa Arab di pesantren sebenarnya. Jadi memang untuk Bapak Kapolri, Bapak Kapolda ini supaya ditekankan sisi humanis dari seorang polisi sehingga masyarakat melihat polisi itu adalah sebagai mitra atau sahabat, bukan justru melihat polisi takut begitu. Ini terobosan bagus menurut saya. Dari Polres Labuhan Batu, Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.